Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari mati kita sementara, yaitu tidur kita tadi malam, dan hanya kepada Allah kita dikembalikan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, serta para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita bisa mengawali kehidupan hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 8 Zulhijjah 1446 Hijriah. Kita awali kehidupan hari ini dengan taat kepada Allah. Kita laksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan sebagaimana biasa nanti sampai syuruk. Jamnya mati suruh kita saling tawasul haq, tawasul sabr. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi ingat kepada Allah, dalam kondisi beriman bertakwa kepada Allah dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaan kita setelah ini. Lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi kalau kita sebelum subuh hari ini sudah menghadap Allah, kita pacaran, kita bercengkerama guyon dengan Allah melalui tahajud dan salat witir kita. Itu jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, orang yang mati syahid, penuntut ilmu, penyampai ilmu, dan semuanya mudah-mudahan berkat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan sehat semuanya? Sehat. Udah sehat, udah teko kene. Mana ngantuk sedaya? Boten nggih. Sebelumnya saya ingatkan kalau beberapa pertemuan kemarin bahwasanya selama 9 hari ini disunahkan puasa tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Sekarang tanggal 8. Nah, pripun niku kemarin saya jelaskan dalil khusus tanggal 8 puasa tarwiyah itu banyak didhaifkan oleh para ulama. Namun kalau untuk besok tanggal 9-nya puasa Arafah niki diusahakan sedaya mawon, saya panjenengan semuanya diusahakan kalau mampu bisa poso. Besok tanggal 9, besok Kamis, pas Kamis diusahakan semuanya, kalau tidak ada halangan, mampu dan sebagainya diusahakan puasa. Sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya pahalanya itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Cepawenak ini dosa kok dihapus hanya dengan poso sunnah gek mek sedina, itu dosa-dosa yang kecil. Pripun Pak besok nek pengajian subuh-subuh yes, besok prei dahare ngoten mawon. Biasane ngoten ta. Nah, kemis ngoten ndak apa-apa. Atau diwujudne mentah kabeh, mulai samene 300.000, alhamdulillah mentah ae rasa mateng, sekali-kali ngedumi mentah. Bar mulai 1 juta nopeh viral niku. Nggih. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita ketahui bersama lagi Idul Adha tahun ini bersamaan bareng hari Jumat lusa tanggal 6 Juni 2025. Insyaallah tidak ada masalah. Ya itulah, kadang berbeda, kadang sama. Untuk hari ini dan insyaallah ini terakhir untuk pembahasan tentang korban dan seputarnya, nanti Rabu depan sudah kita tema yang berbeda. Saya usahakan temanya itu belum pernah disampaikan oleh para penyampai yang lainnya. Saya usahakan betul dan saya lebih senang kalau begitu. Soalnya Ustadznya menyampaikan sesuatu yang sama semua cepodo kabeh. Saya cari yang berbeda. Ya, hanya berbeda tapi ada ilmunya, enggak ngawur nanti. Hari ini tentang hari tasyrik. Hari tasyrik. Pengertian hari tasyrik. Tasyrik dalam bahasa Arab berkata syaroko.
Syaraqah yang artinya matahari terbit atau menjemur sesuatu. Tasrik juga bisa diartikan dengan penghadapan ke arah timur, arah sinar matahari. Mengapa demikian? Karena dalam tradisi orang Arab dulu, kalau bulan-bulan hari-hari tasrik itu, ya sebenarnya syariat penyembelihan korban sudah berlangsung lama. Sebelum Rasulullah SAW sudah ada. Dan cara pengawetan daging khususnya zaman dulu niku dijemur, didendeng, malah ditirisi, dijemur, kering, itu disimpan bisa berbulan-bulan. Nah, nanti pengen mungkin direndam naik atau digoreng, ya memang setengah alot, tapi itu cara tradisional. Sakniki mah gampang, lebone freezer mah beres. Nah, itu berbeda. Nah, pada saat itu matahari sedang panas-panasnya, apalagi di tanah Arab yang memang terkenal sangat panas. Kalau kita nggak dendeng neng Indonesia neng Jawa, jemur iso 2 minggu neng kono 2 dina 3 dina wis selesai karena saking panasnya. Itu asal pengertiannya. Dan kapan hari tasyrik? Kapan hari tasyrik? Hari tasyrik itu jatuh 1 hari setelah hari raya Idul Adha. Lusa kan 10 Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha. Kemudian hari tasyriknya 3 hari setelahnya. Kalau nanti Jumat berarti Sabtu, Ahad, Senin. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dzulhijjah insyaallah bareng kabeh nanti. Jadi itu namanya hari tasyrik mek 3 dina plus nanti 1 hari Idul Adha. Berikutnya, hari tasyrik ini hari yang sangat dimuliakan oleh Allah, hari yang sangat agung, hari yang sangat dahsyat. Dalilnya dalam Sunan Imam Ahmad an Abdullah bin Qurtin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Qurtin bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, a'adzamul ayyami indallahi yaumun nahr. Sesungguhnya hari yang paling dahsyat, paling utama di sisi Allah, yang paling agung adalah hari nahr, yaitu penyembelihan, yaumun nafr, dan hari setelah dari pulang dari Madinah. Jadi hari-hari penyembelihan. Hari penyembelihan itu tanggal 10, 11, 12, 13. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin niku boleh menyembelih. Kemudian hari tasyrik ini merupakan salah satu hari raya umat Islam. Ya, Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik niku termasuk hari raya umat Islam. Dalam Sunan Tirmizi 704 an Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Uqbah bin Amir berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumul Arafah wa yaumun nahr wa yaumut tasyrik iduna ahlal Islam. Bahwasanya niki hari Arafah, Idul Adha, tasyrik merupakan hari kami, hari raya kami umat Islam. Lek ning kene ning gale cuma hari makan-makan. Biasanya kalau dulu masih bujangan ning Kalimantan niku lek pas Idul Adha niku nggih rata-rata, terutama saudara kita di orang Bugis niku omahe kaya bodo ngoten. Yo akeh jajane, nggih panganan, nggih buras, nggih macam-macam niku. Yang di sing kanca-kancane apik diterterne niku dikek-keki. Nah niku ngoten niku. Lek ning galek boten. Tapi tidak apa-apa. Berikutnya, amalan-amalan yang dianjurkan pada hari tasyrik. Nanti Sabtu, Ahad, Senin, amalan apa yang ditekankan, dianjurkan di tasyrik, yaitu 1, menyembelih hewan kurban. Jadi
Kalau nanti hari rayanya Jumat, Jumat niku biasane lek kita menyembelih kurban iki rada drawasi. Apalagi sapine 5. Lek sapine atau kambing, kemarin saya ketemu orang daerah Rajawi anu Paraan sana. Sesuk Jumat pakai wedhus mati. Kenapa mati? Ya, karena hari raya Idul Adha nyembelih 6, 5. Itu sempat-sempat saja. Kalau kayak kambing loro telu hari Jumat ini waktunya pendek masih sempat saja. Namun keumumannya ben tenang juga panitiane, ben ndak buru-buru dan lain sebagainya. Ya, rata-rata digeser ke hari Sabtu atau hari Ahad. Itu lebih tenang penyembelihannya. Namun kalau di hari Senin pun tanggal 13 boleh sampai menjelang maghrib. Bar asar Senin nanti tanggal 13 Dzulhijjah kita menyembelih boleh. Anggap aja maghribnya 5:30. Jam 5 beleh boleh. Loh, apa rampung Pak sebelum belum? Beleh ndak apa-apa ngedume bar Isya niku angsal. Sing penting beleh niku. Tapi nggih jarang ngoten niku. Terlalu derawasi menjelang maghrib beleh. Wis paling tidak Senin pagi atau siang niku menyembelih masih boleh. Nah niki boleh nih. Niki dalam Sahih Al-Bukhari 916 dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW beliau bersabda, tidak amal yang lebih utama pada hari raya Tasyrik ini selain berkorban. Ani Ibnu Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi. Sangat ditekankan. Misalkan pas ngaten iki urung oleh rezeki sampai hari Jumat, Ahad, orang oleh rezeki Jumat, Sabtu. Dilalah hari Ahad panjenengan oleh rezeki. Oleh rezeki puluhan juta, langsung niat langsung beleh. Boleh. Tuku kambing disembelih boleh. Apa? Tidak harus sekarang niatnya. Misalkan begitu. Ya, misalkan hari ini orang niat karena orang ada duit. Gaji kapitulasi orang turun. Begitu hari Ahad kok turun. Ahad blojo, Senene dibeleh. Itu boleh, tidak apa-apa. Nggih, matur suwun. Bapak-bapak Ibu, nggih, siap ya? Hari ini boten poso. Wis padha kan kula ndak usah minum. Derek drugi. Nggih, tunggu mawon, nggih. Ora buru-buru. Teko kalau sing dirasani, teko, nggih. Jadi yang disyariatkan di hari-hari tasyrik adalah yang pertama menyembelih hewan kurban. Berikutnya menikmati hidangan, mangan-mangan, dahar-dahar, ngombe-ngombe. Hari tasyrik itu hari makan-makan. Hari ya seneng dengan makan. Hari memang begitu syariatnya niku. Surat Al-Hajj 22 ayat 28. Allah berfirman, "Liyashhadu manafa'u lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Fakulu minha wa ta'imul ba'isal fakir, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Al-Hajj 22 ayat 28. Dalam Sahih Muslim 1126 an Nubaisyah Al-Hudali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nubaisyah Al-Hudaliyah berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, aimul tasyrik
hari-hari tasyrik, ayamul akalil wa syurbin adalah hari-hari makan dan hari-hari minum. Jadi nanti hari tasyrik itu rata-rata menu sing umum di masyarakat itu mesti daging. Rata-rata. Biasanya nanti panjenengan muter-muter hari Sabtu, Jumat niku lewat baune mesti ngeropok ndas kambing, ngeropok macam-macam baune. Ning pojok-pojok dekem seng bau orang bakar kambing, kepala kambing dan lain sebagainya. Memang begitu, hari makan-makan. Hari makan-makan. Berikutnya, yang disyariatkan adalah berzikir. Berzikir. Niki keumuman dalil dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat 2 ayat 203. Allah berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kepada Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Menurut Ibnu Abbas, dimaksud dengan hari-hari yang berbilang adalah hari tasyrik. Jadi perbanyak berzikir pada hari tasyrik. Meskipun zikir ya zikir-zikir yang disyariatkan. Kalau biasanya mungkin kita langsung melencing, ya ditambah zikir, ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Silakan, zikir-zikirnya sangat banyak dan sebagainya, diperbanyak, silakan. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad tadi di depan tadi bahwasanya dari Nubaisyah Al-Huzali dia berkata, Rasulullah bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, minum, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikrillahi Azza wa Jalla, zikir. Berikutnya yang disyariatkan adalah bertakbir. Bertakbir, kemarin sudah kita singgung, takbir ada dua macam, yaitu takbir yang mutlak, tidak terikat waktu sholat. Artinya pada setiap saat, siang malam, terus panjenengan nanti pas neng pasar karo blojo neng dalane takbir. Tapi ingat sing takbir uwongi. Untuk nyetel tim, nyetel radio takbiran. Ora, tetap uwongi kemana saja. Jadi ibu sambil masak bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu gitu. Sambil silakan diperbanyak. Tidak terikat dengan waktu. Niku namanya takbir mutlak. Silakan. Kemudian takbir muqayyad, yaitu takbir yang terikat dengan waktu sholat, yaitu takbir yang dilakukan setiap selesai dari sholat 5 waktu pada awal tasyrik terus sampai Senin, nanti Senin asar niku takbir. Kadang saya pernah mendengar hari raya Idul Fitri niku hari kedua, hari ketiga panggah takbir. Mungkin keliru, mungkin bledru dengan syariat hari raya Idul Adha. Idul Adha sampai tanggal 13, nanti sampai Senin asar niku takbir. Tapi ini hari raya Idul Fitri kok takbir? Kamu dengar enggak nih? 2 tahun berturut-turut saya mendengar nih. Luar biasa nih, salah ini. Salah sing luar biasa nih bener ini. Kemudian dalilnya apa? Kita diperintahkan takbir muqayyad setelah sholat, misalkan imamnya sholat, nah, kemudian selesai takbir. Dalilnya niki semuanya asar. Asar itu sahabat dari sahabat, bukan dari Nabi. Semua takbir tidak ada Nabi menyebut takbirin Nabi bertakbir ini tidak ada. Semuanya dari sahabat. Nah, niki takbir muqayyad dari tasyrik ada 4 dalil. Yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
bahwa beliau dulu bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai setelah zuhur pada tanggal 13 Dzulhijjah. Hadis dari Ibnu Abi Syaibah dan Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kedua, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa beliau bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Beliau juga bertakbir setelah asar. Sama, hadis dari Ibnu Abi Syaibah dan Imam Al-Baihaqi sahih disahihkan oleh Al-Albani. Dari 4 jalur yang berbeda nih. Yang pertama dari Umar bin Khattab, yang kedua dari Ali bin Abi Thalib, yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa beliau bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Beliau tidak bertakbir setelah maghrib malam tanggal 14 Dzulhijjah. Sama, riwayatnya sama. Yang keempat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai asar 13 Dzulhijjah. Dari Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Ini dalil-dalil khususnya. Jadi bar salat niku bertakbir. Ping piro? Ini bertanya berapa kali? Tidak ada dalilnya ping piro. Ya, paling tidak ya ojo pisan lah. Nek pisan kok melecing men. Takbir apa nindur ya sebaliknya saya ini rata-rata misalnya itu ping 7 angsal, ping 15 boleh, tapi aja susui. Lek susui wong mulai kok bubar nanti mulai. Nah, bagaimana dengan perintah kita bar salat kon dzikir? Seperti kebiasaan kita setelah salat wajib kita dzikir. Sementara ini ada dalil kon takbir sing dhisik endi. Perintah zikir setelah sholat itu umum. Perintah takbir itu hanya tanggal 11, 12, 3 hari tasyrik sama Idul Adha boleh. Jadi yang didahulukan adalah takbirnya. Langsung takbir, nanti selesai silahkan lanjut dengan wirid zikir setelah sholat boleh. Atau takbir niki mawon sebagai pengganti zikire boleh. Atau bersalamualaikum assalamualaikum kok sholat kelingan kirawone sing isik. Oleh randang itu lali rung ditutup entek ganda kucing. Assalamualaikum langsung. Yang lainnya Allahumma antas salam, kalau dia Allahumma lantas jalan. Bukan antas salam, lantas jalan aja boleh kelingan rawone dan sebagainya. Inggih ora dosa ngoten niku. Daripada takbir waduh iki rawone ora ditutupi iki. Kayak gawe tongseng kayak lali kayak piye iki golek ilang entek es kondur mawon. Tapi jangan dijadikan alasan. Panggah ngono takoni ben aku tidak. Jadi takbirnya ngoten niku nggih. Berikutnya memperbanyak doa. Panjenengan silahkan berdoa, doa apa saja, doa nopo mawon silahkan. Dalam Sunan An-Nasa'i 2161 Usamah bin Zaid berkata, saya pernah membonceng Nabi SAW di Arafah. Lalu beliau mengangkat tangan dan berdoa. Kemudian untanya condong dan tali kekangnya jatuh. Beliau mengambil tali kekang itu dengan salah satu tangannya, sedang tangannya yang lainnya terangkat. Terus selalu berdoa, memperbanyak doa. Yang baca juga surat Al-Baqarah surat 2 ayat 200 sampai 201. Di situ banyak orang selalu berdoa. Ketika hari-hari tanggal 10, 11, 12, 13 itu berdoa. Silahkan diperbanyak, ditekankan lagi berdoanya. Berikutnya, bersyukur kepada Allah yang kita lakukan. Keumuman dalil semuanya pun tahu lah yang syakartum niku. Itu bersyukur kepada Allah. Syukur dari dua sisi kalau kita lihat.
Bagi orang yang berkorban, orang yang sugih berkorban, alhamdulillah kita bisa berkorban, bisa berbagi rezeki kita banyak, dan tahun depan bisa korban. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Bagi orang-orang fakir, miskin, papa, duafa dan sebagainya, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah selama ini ratau mangan daging, jarang mangan sate. Alhamdulillah begitu hari raya itulah hari tasyrik melimpah daging, akhirnya makannya ya enak, akhirnya bersyukur kepada Allah. Meskipun setahun pisan lumayan daripada belas ora tahu. Kadang menurut saya untuk orang-orang tertentu ngoten niku kadang tuh dahar sate, dahar daging ki lek ora pas enek acara mboten saged dahar. Sajane saged sing didahari kok gak ono. Sajane milik tapi gak ono, terbatas sekali. Bersyukur kepada Allah banyak. Makanya saya tekankan hak fakir miskin sepertiga jangan sampai kurang. Orang fakir semangan daging ini setahun pisan paling sedina rong dina ngono ya kok mistik dikurangi nek. Dosa niki panjenengan jangan sampai niku ditambahi ora apa-apa ndak apa-apa, aja dikurangi. Mesane. Kemarin ada pertanyaan kaitannya dengan hal itu. Kan bagiannya fakir miskin misalnya sepertiga. Dilalah qadarullah misalkan daging kambingnya sepertiga, daging sapi sepertiga ada 100 kg. Lah disurvei di situ, mek enek wong fakir miskin wis diubek-ubek kurang desa, mek enek wong selawe. Mek enek wong 25. Kan bagiannya akeh 2,5 kilo, 2,5 kilo. Penak men dadi fakir miskin. Mosok oleh daging 2,5 kilo iki panitiane aku sing korban oleh 1 kilo. Enek sing secara ndak langsung ngomong ngoten. Pripun itu? Tak jawab, panjenengan pilih dadi wong larat apa dadi wong sugih? Jamaah hafal ini pilih dadi wong larat apa sugih? Makanya untuk sehari itu ketika Idul Adha panjenengan oleh daging mek sekilo, fakir miskin oleh 20 kilo, aja milih, lek milih dadi wong larat gantian. Penak men wong fakir miskin dikek daging 3 kilo, lek 5 kilo. Ya untuk menyenangkan mereka. Kamu tak balik lek panjenengan pengen oleh nanti 5 kilo daging dadi wong larat. Gelem napa mboten? Kula ndak gelem. Nek nek segelem nggih monggo gak apa-apa. Atau tuker posisi. Ning TV kan ada program tukar posisi ngoten. Sing sugih dadi melarat, sing melarat dadi sugih. Iku padha bingungi kabeh niku. Biasane ora duwe apa-apa, ora iso ngopo-ngopo. Nek sing kaya biasanya kaya melarat. Yuk ngoyak juga. Nah, bersyukur. Jadi bersyukur panjenengan yang kaya iso berkorban, iso berbagi, rezekinya lancar. Seandainya misalnya jatah wis sepertigane ke 5 kilo oleh 2 kilo aja grudel. Ndak apa-apa. Nek rukek nek fakir miskin kabeh aku tuku dhewe ya iso. Mesakne sing fakir miskin ku iso disenangne. Ya lek iso niku justru fakir miskin niku dikasih kejutan. Lek liyane masjid-masjid liyane misalkan fakir miskin setengah kilo al-fajar ku 5 kilo daging korban. Beh niku jen kondang niku. Wis to, jelas kondang niku viral niku. Ono lho masjid al-fajar satu kresek fakir miskin ini 5 kilo. Beh, jan wis. Berikutnya yang disyariatkan dari tasyrik adalah bertaubat kepada Allah. Keumuman dalil bahasanya bertobat itu setiap saat ketika kita berdosa bertobat kepada Allah. Jangan nunggu hari tasyrik. Iya lek sampai lek boten. Tapi boleh dipakai sarana itu karena wis ora mikir alhamdulillah wis akeh panganan dan sebagainya, kelingan dosane bertobat kepada Allah. Berikutnya memperbanyak amal soleh.
amal soleh apapun, meskipun secara umum kita ditekankan, tapi momentum hari tasyrik itu dipakai untuk beramal soleh. Apapun amal soleh, jalali salat berjamaah, maca Al-Quran dan sebagainya, itu ditekankan. Niki adalah amalan-amalan yang disyariatkan, dianjurkan ketika hari tasyrik. Yang mulai tanggal 10, 11, 12, 13, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, nanti Juni nanti kita itu perintahnya. Nah, kalau ada perintah tentunya ada larangan. Napa larangan-larangan di hari tasyrik? 1, poso. Puasa hari tasyrik dilarang, tidak boleh meskipun panjenengan ahli poso. Aku lek ora poso sedina mumet. Nanti tanggal 10, 11, 12, 13 niki mboten pareng, tidak boleh poso. Karena hari itu hari mangan-mangan. Panjenengan golek bertamu disuguhi menune mesti ndak lari dari seputar daging. Engko nek pengajian rata-rata pengajian menune mesti ya daging. Sampai lu untune iku cenut-cenut kaken mangan daging. Saking ulete nyeliliti. Istri jadi terus lek hari-hari selain itu mumet. Untune loro karena ndak mangan daging, pas itu hari mangan daging. Larangan puasa dan dalilnya diantara dari Yunus bin Shaddad, sesungguhnya Rasulullah melarang puasa pada hari-hari tasyrik dalam Musnad Imam Ahmad. An Yunus bin Shaddad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi ayyamit tasyrik. Ndak boleh puasa di hari tasyrik. Dalam Sahih Al-Bukhari 1859 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak diperkenankan untuk berpuasa pada hari tasyrik. Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala lam yurah qasfi ayyamit tasyrik. Boleh. Hari tasyrik tidak oleh poso. Hari mangan-mangan, hari seneng-seneng. Kemudian larangan berikutnya adalah melakukan berbagai pelanggaran dan dosa. Itu di hari apapun tidak boleh. Bukan hari tasyrik tok, hari tasyrik enggak, tapi nanti berikutnya tetap enggak boleh. Semua tidak boleh, apapun dosa pelanggaran tidak boleh. Nah niku titik larangan itu. Kemudian pripun? Aku ki biasa poso ayam mubit. Rutin aku jak prawanku dhisik, bujang aku dhisik selalu poso ayam mubit. Nah niki ketemu dengan dalil larangan hari tasyrik itu kan 11, 12, 13. Sementara yang betul 13, 14, 15. Pripun niki? Ada larangan poso tanggal 13. Ada perintah poso tanggal 13. Pripun kira-kira? Pripun niki? Ada dua pendapat, ada dua kemungkinan. Silahkan pilih yang mana. Yang pertama bagi panjenengan yang biasa ayam bid pada tanggal 10, 11, 12, 13 ora poso. Berarti yang panjenengan posone tanggal 14, 15. Mek loro iya. Korting untuk bulan Dzulhijjah ora poso sedino. Diskon setahun pisan. Pendapat kedua adalah puasa Yobitnya pada tanggal 14, 15 dan ditambah tanggal 16-nya. Tanggal 13-nya diganti ke tanggal 16. Dalil-dalil ayam Yobit saya yakin semuanya udah tahu. Nah, dalil yang niki mungkin yang perlu saya tekankan dalam Sahih Muslim 1974, Sunan Ibnu Majah 1699. Jadi perhatikan Mu'ad al-Adawiyah bahwa ia bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah setiap bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa 3 hari?
Sahabat tadi bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah Kanjeng Nabi ben wulan tu poso 3 dina? Jawab Aisyah, oh iya. Ditanya lagi, aku bertanya lagi kepadanya Aisyah, pada tanggal berapa beliau berpuasa? 3 dina ini? Iya, posonya 3 dina. Tanggal piro? Aisyah menjawab, beliau tidak terlalu mempersoalkan pada hari apa saja beliau berpuasa. Yang apakah tanggal 13, 14, 15 tidak dipermasalahkan. Pokoknya 3 dina. Dengan dalil ini bahwasanya perintah puasa ayam di tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah, karena tanggal 13-nya ada larangannya, maka diundur untuk tanggal 16-nya. Boleh angsal. Sekali lagi, niki bagi sing biasa poso ayamul bid. Lek sing boten nggih ya ora apa-apa, aja tuwa apa ndaki takoni poso ndak boten kok metakok tok halah. Tok isine, tapi ora apa-apa sebagai ilmu. Nanti dia ditanya ngono. Oh, apa ning ndaki itu tibakno kowe poso. Boten. Ya untuk ilmu boten napa-napa. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa di mana-mana berada, ini tentang hari tasyrik. Secara garis besar ilmunya saya ketahui seperti itu, insya Allah sudah selesai pembahasan untuk hari tasyrik. Namun ada pertanyaan dan sebagainya, monggo silahkan. Nanti kalau tidak ada kita bahas, tambahkan untuk menunggu waktu sampai surup yang lainnya. Kurang 10 menit. Sudah masuk tasyrik? Tasyrik ya. Belum. Nah, monggo silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, Pak Tri. Terkait taubat itu bagaimana riwayatnya? Apakah yang buat tanya apakah ada sholat taubat? Gimana? Taubat. Dalam surat Ibnu Majah, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti punya dosa, punya salah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan setiap orang yang punya dosa yang terbaik adalah yang mau bertobat. Pertanyaannya, sinten sing ra duwe dosa? Boten wonten. Dosa niku terbagi menjadi 2. Dosa besar dan dosa kecil. Nggih. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar sudah dikumpulkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Nah, kalau yang punya Al-Kabair, banyak cek dosa-dosa besar ada sekian puluh. Dhuwur dhewe, syirik dan sebagainya banyak. Dan dosa kecil. Untuk dosa-dosa kecil, ini salah satu yang bisa merontokkannya sesuk niku, poso sesuk niku. Menghapus dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Ini dosa kecil niku. Kita dari sholat ke sholat menghapuskan dosa, dari Jumat ke Jumat menghapuskan dosa. Kita beramal menyembunyikan amal soleh kita yang bisa disembunyikan, menghapuskan dosa. Itu dosa kecil itu rontok dengan begitu. Terus pripun lek kita melakukan dosa besar? Ya durhaka kepada orang tua, riba, membunuh, berzina, dan sebagainya. Banyak cek nanti di Al-Kabair. Kinten sinten sing pun ngaji tuntas kitab Al-Kabair. Wong ngene, arep dikaji jamaah protes, ora sida niki, wedi ustaze. Nanti saat genjleng di situ, nanti sudah saya siapkan itu. Banyak yang belum saya disampaikan, Al-Kabair, yang sebentar lagi mungkin di sini di mana yuk harta haram dan juga belum, talbis iblis, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Niku memang rada kereng-kereng niku. Niki lek jamaah
pegel, iso entek ni rawane sate digetak jam entek, saya tak getak ganti jamaah. Ya boleh itu. Ya jadi makanya jarang ini yang mengupas nih. Karena memang yang ngoten niku, nanti saat-saat saya kupas nanti niku. Saya kupas niku. Nah, untuk Jumat nanti di Alaskar maghrib isya itu saya siapkan untuk Jumat depan. Itu cuma ini libur, Jumatnya itu kiamat sudah dekat. Itu baru saya kasih sendiri pembahasan kitab-kitab khusus dan tidak sama, sing belum pernah dibahas. Nah, kemudian kaitannya itu, kalau kita melihat dosa yang besar niki bertaubat, panjang sudah ngaji kitab Riyadhus Shalihin sudah dibahas semua oleh para ustadz urusan, tidak akan masuk di Riyadhus Shalihin. Nah, di sini sudah dibahas tentang taubat, Yakin panjenengan yang sudah ngaji kitab Riyadhus Shalihin, banyak ustadz yang sudah membahas itu, pasti ketemu di sana taubat. Saya sudah punya ilmunya, bagaimana kaitannya panjenengan pernah melakukan dosa besar taubat? Apa kudu bendino salat taubat? Tidak. Salat taubat itu misalkan ada seseorang preman ruwet tok lah. Dilalah qadarullah dapat hidayah bertobat dia. Nah, ketika awal dia bertobat dia boleh salat taubat. Salat taubat 2 rakaat saja, pada tobat setelah itu yang mohon ampun, memperbaiki diri. Tidak boleh setiap hari sholat tobat itu tidak ada tuntunannya. Bendino esok awan bengi bangga sholat tobat, tidak begitu penerapannya. Itu tadi ketika kita hijrah tobat begitu, atau mungkin tiba-tiba panjenengan dulu tuh riba, begitu ngaji riba, kena riba tobat sekali sholat tobat. Kemudian bertobat, ditinggalkan riba, tapi tidak setiap hari. Sore bersolat wajib selalu sholat. Takut sholat apa? Takut sholat tobat, tidak ada tuntunannya begitu. Tapi banyak istighfar, amal soleh dan lain sebagainya. Tapi boleh, maka sholat tobat itu boleh. Jadi bab sholat sunnah diantaranya sholat tobat niku, tapi tidak diterapkan setiap hari. Sing setiap hari itu sholat wajib niku nah. Itu jelas. Jadi boleh sholat taubat seperti kata ini penerapannya, pemakaiannya sholat taubat. Panjenengan mungkin misalkan sejane orang tahu tiba-tiba panjenengan durhaka ada orang tua, mbok itu cepat kewetake diuncalin ini misalkan sadar tobat boleh saat itu sholat taubat sekali mawon baru memperbaiki diri. Maka itu tobat. Ya jadi lek tobat itu tobat kepada Allah niku gampang enak jan enak. Gusti Allah sangat enak sekali. Ya mohon ampun tidak mengulanginya lagi beres. Piye Pak tandane kita ini kalau tobat diterima oleh Allah? Apa nek WA? Alhamdulillah tobat itu WA aku udah enak. Secara umum kalau kita itu menjadi lebih baik itu pertanda kita bertobat itu diterima. Misalkan panjenengan misalkan syirik boten mawon. Bertobat dari syirik panjenengan syirik ini malah gaweding. Tidak mau kan syirik dan kita tidak terjebak syirik dan kita beramal saleh itu enteng enak. Tapi tobat dari syirik, bangga nyadran, bangga sembunyi, bangga alah, itu tanda tidak diterima. Tanda tidak diterima. Lek amal soleh angel lah niku. Jadi secara garis besar tobat ngoten niku secara garis besar. Lek kaitannya dengan haknya manusia, utang piutang bondo kudu diselesaikan. Tobat, aku tobat Kang. Iya tobat tapi utangmu bayar. Tobat mangkara dibayar ora tobat jenenge. Tobat nyolong pitik tidak dibalik nih atau diganti, tidak bisa. Lek kaitannya kepada manusia atau minta ridhonya, boleh lek diridhoi, ya serapopo tak maaf nih. Tapi tolong ya pijeton aku sak jam. Ya ora apa-apa kudu pijeti. Kompensasinya lek kaitan dengan manusia, memang dosa kepada manusia ki angel. Lek kepada Allah itu enak pokoknya. Makanya lek iso aja gawe dosa. Yang lain.
Nggih, Pak Toha. Pemotongannya itu setelah sholat Idul Adha. Nggih. Tapi kalau di hari tasyrik itu gimana? Apa malam apa pagi? Misalkan sholat Idul Adha nanti kan Jumat. Ya. Bengi jam 12 bengi mbeleh. Oleh enggak? Boleh. Misalkan sini kok mbeleh itu hari Sabtu misalkan. Pak Tos saja panitia ki mesakne. Panitia tak delok ki rata-rata jarang makan sate gule. Aku duwe kambing loro tak belehi bengi. Wengi tangi dibeleh ngejak Mas Teri ora Pak Akur golek kambing loro. Esuk bar subuh sik bar ngaji sarapan sik sate gule. Boleh. Engko panitiane makan siange sate gule. Dilalah magrib yo kok sik isih sate gule. Iku mumet kabeh niku. Mumet kabeh niku. Boleh ndak apa-apa. Bahkan orang takwane itu rencana kan Sabtu beli. Nah, Sabtu bar subuh, sabda bar subuh lek kon beli Pak Akur ya bar subuh, nek ndak bar subuh ndak iso. Bukan ada iso karena di tempat lain juga. Bar subuh terus jam itu saya pindah ke tempat lain. Jam 8 pindah ke tempat lain. Jadi ngono. Ndak apa-apa. Nanti mungkin bar subuh nggone Pak Toha mungkin undangan jam 12 bengi. Siap lho Pak Akur. Boleh wedhus nggih. Boleh. Itu kan sudah bar salat Idul Adha. Tapi lek beli urung salat Jumat atau Kamis bengi oleh ndak? Boleh, ndak apa-apa. Tapi bukan kurban, tapi sedekah. Tetap berpahala, panggah pahala. Panggah pahala. Pak Toha kambingnya 2, siji nggih korban, sijine dibelah hari Kamis. Boleh. Boleh, enggak apa-apa. Jangankan Kamis, lah engkau belah kambing boleh enggak? Boleh. Boleh. Enggak apa-apa. Engkau boleh. Jangankan untuk bar niki siap bantu atur. Wis tak asah niku gamane tinggal sik ngene wis pokoke enak niku. Nggih, yang lain. Enggak ada. Saya ajarin trik. Oh, udah. Masuk dulu. Sudah Bapak Bapak. Niki sebentar lagi kita akan korban. Rata-rata jadi panitia. Nah, mulai hari ini pisau ladinge pedange diasah. Diasah sing tajam. Nah, pripun carane ngasah? Nih sharing nggih, sharing. Carane ngasah cek landhep. Misalkan wis landhep tapi urung landhep banget. Satu pakai amplas 2000. Bukan pakai ungkal loh nggih. Bukan pakai ungkal. Ungkal ora bakal tajam. Tajamnya ndak setajam silet. Pakai amplas 2000. Ojo gawe banyu. Tapi pakai minyak singer itu nah. Minyak jet 5.000 ndak salah nih. Saya beli itu urung entek, padahal udah berapa tahun yang lalu. Awet nih Bos. Nah, itu setelah itu disetroping namanya. Panjenengan beli ning toko pisah kemarin saya beli, saya bolak-balik bikin kok jebal-jebal mawon saya beli. Sekitar ada yang 40, ada yang 50. Tapi stroping. Nah, setelah di amplas 2000 stroping mundur caranya. Niku cara ngetes ya, itu pakai kertas atau plastik terpotong jos niku. Tapi hati-hati, ibu-ibu aja pakai pisau iku lek nggih ngirisi brambang, bahaya. Nah, itu ndak krosok, yang setel tugel ndak krosok. Saking tajamnya. Makanya pisau tanggal ndak berani saya kasih tajam betul, ya tajam biasa. Tajam banget. Oh, iris bojoku sudah bahaya nanti. Ndak krosok ora tugel. Itu tingkat ketajaman begitu cara ngetesnya. Minimal kertas niku di
terpotong, bukan sobek nih, seret terpotong, itu sudah tajam sekali. Itu caranya menajamkannya begitu. Tapi lek urung tajam, diampras lagi 1000 sebelum 2000, ampas atau kasar titik. Tahap awalnya sampai membengkar karatnya, setelah itu dikasih minyak, dibersihkan, baru yang amplas 2000 dibersihkan, baru di stropping. Nah, itu jelas nih secara teori mesti set, mesti nih. Itu cara ngasah pedang khusus untuk penyembelihan. Nah, untuk iris daging nggih, enggak apa-apa, untuk iris daging jas penak. Apalagi pisaunya itu pisau sing mahal memang. Sing ada harganya 7 juta. Saya enggak kuat sing harga itu. Ada yang 7 juta itu harganya. Ya sing standar kelasnya saya ini ya sing 600, 700, 400 ini standar cukup buat saya nih. Tapi saya punya satu mandau dari Kalimantan, itu andalan saya. Sudah sejak di Kalimantan sampai hari ini masih tajam. Itu mandau bawaan saya dari Kalimantan, itu yang saya pakai. Oke, teman-teman. Pun Saudara, insyaallah mudah-mudahan sebagai penutup, korban panjenengan semuanya yang berkorban, betul? Yang berkorban semuanya diterima oleh Allah dengan penerimaan yang sempurna. Yang belum bisa berkorban, mudah-mudahan tahun depan bisa berkorban di lapang rezekinya oleh Allah. Dan kita yang membantu sebagai panitia dan sebagainya harus amanah membantu, insya Allah semuanya mendapat pahala. Kita senangkan kalau ada yang fakir miskin, sekali lagi haknya jangan sampai kita ambil, kita berikan kepada fakir miskin, itu tadi haknya harus jangan dikurangi. Selalu dengan demikian Allah ridho kepada kita semuanya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Fantasiru fil ar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.